Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita sama-sama perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, dan di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom semua. Shalom. Boleh lambaikan tangannya, saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang rindu terus-menerus mengalami hadirat Tuhan, amin. Amin. Berikan pujianmu yang terbaik pagi hari ini. Berikan nyanyianmu yang terbaik pagi hari ini, amin. Amin. Serahkan haleluya. Haleluya. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kau dahsyat Tuhan. Kami mau menyanyi bagimu. Kami mau bersorak bagimu. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Katakan satu suara. Satu suara kami nyatakan. Kebesaranmu tetap selamanya. Terpujilah namamu
raja segala raja yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk. Engkaulah raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Tuhan kau dahsyat, sorakan haleluya, Haleluya. sorakan haleluya, Haleluya. thank you Lord. Terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Yes. Kami percaya Engkau hadir ya Tuhan bagi kami ya Tuhan pagi hari ini. Biarlah Kau temukan di dalam setiap kami saat ini Tuhan, hati yang terus merindukan Engkau, hati yang berkata, Roh Kudus, penuhi aku, penuhi hatiku, penuhi hidupku. Aku rindu kepadamu ya Roh Kudus. Orala mataka, rala baya syanda, bawa penyembahanmu yang terbaik, bawa pujianmu yang terbaik. Dia hadir di sini, Dia hadir bagi kita. Shanala mataka, rala bara 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 bara. Thank you Lord. Yesus Tuhan, kami tinggikan namamu. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yes Lord. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Tepuk tangan bagi Allah Roh Kudus, kau dahsyat Tuhan. Lebih lagi nyatakan, Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu, benar Tuhan, bersekutu denganmu selamanya. Ya Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah
hadirat. Kita mau nyanyikan pujian ini dari pertama dengan kerinduanmu lebih lagi, katakan Yesus Tuhan, yes Lord, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Katakan kerinduanmu, sungguh ku rindu, yes, sekutu denganmu selamanya. Oh Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu, yes, benar Tuhan, tinggal di hati lebih lagi. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Katakan rindu selalu, ya Tuhan, dekat denganmu, tinggal di hadirat. Rindu selalu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Ya Tuhan, mari kita sembah Tuhan. Nyatakan kerinduanmu saat ini. Katakan aku rindu Engkau Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, penuhi kami, penuhi hidup kami. Ya ralabaralabaya syando. Mari kita sembah Tuhan. Kami menyembah-Mu, Yesus Tuhan, Allah Roh Kudus. Kami merindukan Engkau, kami merindukan Engkau. Oh, Kau segalanya bagi kami. Engkau yang ku rindu, Engkau yang ku nantikan. Ya Allah Roh Kudus, Kau hadir bagi kami.
kehadirannya. Terus rindukan, katakan dengan hatimu, penuhiku dengan rohmu Tuhan, penuhi keluargaku dengan rohmu Tuhan, penuhi bangsa ini dengan rohmu Tuhan. Kami perlu Engkau, kami rindu Engkau Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, karyamu yang besar bagi kami. Kami percaya Tuhan, terlebih daripada kerinduanmu Tuhan, pagi hari ini Engkau telah memenuhi setiap kami, menguatkan setiap kami, membangkitkan setiap kami. Terima kasih, biar kuasa-Mu yang tak terbatas itu terus ya Tuhan bekerja dalam hidup kami. Roh-Mu yang hidup, biarlah memenuhi setiap kami, biarlah mengalir dalam setiap kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Yes, katakan Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yes, yang menyertaiku. Buka hati, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Buka hati, yes Lord, Kau yang menjamah kami saat ini Tuhan. Berserah penuh di hadiratmu, Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Amin. Aku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Katakan, Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup, penuhi
kita sembah Dia. Kami percaya Roh Kudus saat ini ada lawatan-Mu. Engkau yang melawat setiap kami, Engkau yang memenuhi setiap kami. Lebih lagi katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di angkat-Mu menyembah-Mu. Lebih lagi katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Lawan kami Tuhan, pulihkan kami Tuhan. Yes. Di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu, di hadirat-Mu yang kudus. Kami berserah penuh kepada-Mu ya Tuhan. Yes. Di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Yes Lord. Kami percaya Tuhan, terlebih daripada kerinduan-Mu ya Roh Kudus, pagi hari ini apa yang menjadi bagian kami mau buka hati ya Tuhan. Ketika kami buka hati, kami percaya kuasa yang tak terbatas, kuasa ilahi-Mu itu akan bekerja, akan melawat, akan membangkitkan setiap kami, akan menyadarkan setiap kami, dan akan membantu setiap kami, menolong setiap kami untuk kami melewati hari demi hari ya Tuhan. Sehingga kami akan keluar sebagai pemenang, dan kami akan melihat ya Tuhan keluarga kami, orang-orang di sekitar kami, lingkungan di mana kami berada, bahkan bangsa ini, kami akan percaya akan dipenuhi oleh kemuliaan-Mu ya Tuhan, akan dipenuhi dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mengasihi akan Tuhan, orang-orang yang percaya dengan hati dan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami mau siapkan hati kami ya Tuhan, dengan kerinduan yang besar. Kami siap untuk menyambut firman-Mu, dan kami percaya kebenaran-Mu itu yang memerdekakan setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Saya bersyukur kepada Tuhan dan bersuka cita karena kita bisa beribadah bersama-sama hari ini. Saya percaya kuasa Tuhan tidak terbatas dan Tuhan hadir di tengah-tengah kita dimanapun kita berada. Terima kasih untuk House of Prayer Church. Terima kasih juga untuk Pak Pendeta David dan Ibu selaku gembala dan pimpinan di gereja ini yang telah mempercayakan saya untuk saya melayani dan berbagi pada hari ini. Dan topik yang diberikan kepada saya sehubungan di dalam minggu ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, di mana setelah itu adalah masa-masa penantian Roh Kudus dicurahkan. Beberapa hari setelah kenaikan Tuhan Yesus, maka terjadilah pencurahan Roh Kudus atas murid-murid Tuhan Yesus yang tercatat dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Saya membacakan Kisah Rasul 1 ayat 8 menuliskan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria,
dan sampai ke ujung bumi. Amin. Saat Tuhan Yesus naik ke surga, dia tidak meninggalkan murid-muridnya sendirian, tetapi Roh Kudus selalu hadir bersama dengan murid-muridnya. Demikian juga di dalam kehidupan kita, ada Roh Kudus yang selalu bersama dengan kita. Roh Kudus tinggal di dalam hati setiap orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus, dan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita secara luar biasa. Kehadiran Roh Kudus yang secara luar biasa ini merupakan tindak lanjut dari karya Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya. Itu sebabnya Roh Kudus yang dicurahkan dalam kehidupan kita memiliki peran yang sangat penting. Kita mau belajar apa saja peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita, dan apa saja yang bisa menghalangi kita untuk hidup dipenuhi kuasa Roh Kudus dan menghalangi kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saya membahas ada 4B peran Roh Kudus. Kita akan belajar satu demi satu, ada 4B peran Roh Kudus. Apa peran Roh Kudus yang pertama? Yang B yang pertama adalah bertobat. Roh Kudus bekerja di dalam hati semua orang, dimanapun kita berada. Yesus memberitahu kepada murid-muridnya bahwa dia akan mengutus Roh Kudus ke dalam dunia untuk menginsafkan dunia akan dosa. Saya akan mengajak kita membaca di Yohanes 16, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tidak percaya kepadaku. Roh Kudus akan mengingatkan setiap manusia untuk bertobat, untuk insaf akan dosa dan mengalami pertobatan. Kita perlu menyadari, untuk bertobat kita perlu memahami bahwa ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang tidak benar dalam hidup kita. Nah, untuk mengetahui ada sesuatu yang salah, yaitu kita akan merasakan perasaan bersalah. Hampir setiap kita memiliki rasa bersalah. Rasa bersalah adalah suatu perasaan berdosa, perasaan bersalah, atau perasaan gagal memenuhi standar hidup tertentu. Rasa bersalah yang sesungguhnya bukanlah sesuatu yang buruk. Sekali lagi, rasa bersalah bukanlah sesuatu yang buruk. Hal tersebut akan memperingatkan kita ketika kita membuat kesalahan. Rasa bersalah akan memperingatkan kita akan hal-hal yang kita lakukan yang bisa melukai diri kita sendiri ataupun melukai orang lain. Rasa bersalah juga menolong kita untuk menyadari serta memperbaiki tingkah laku, kemudian menimbulkan dorongan serta kebutuhan untuk mendapat pengampunan dari Tuhan. Kita bisa memiliki rasa bersalah karena Tuhan menciptakan di dalam hati kita suatu hati nurani atau suatu kemampuan untuk menilai yang benar atau salahnya tindakan-tindakan yang kita lakukan. Nah, peran Roh Kudus adalah mengingatkan rasa bersalah yang akan membawa kita kepada pertobatan supaya kita memperbaiki diri dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi hal yang terpenting adalah kita perlu memahami bahwa cara Roh Kudus bekerja adalah memberi damai sejahtera yang membawa kita kepada pertobatan dan membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Roh Kudus tidak memberikan ketakutan, tidak memberikan tuduhan, dan tidak memberikan intimidasi. Banyak di antara kita tersesat dengan perasaan bersalah, atau ada rasa bersalah untuk sesuatu yang tidak jelas, yang irasional, atau rasa bersalah yang tidak sehat, rasa bersalah yang membuat kita hidup stagnasi, hidup di dalam intimidasi, dalam tuduhan yang membuat kita tidak bisa maju. Ini adalah perasaan bersalah, penyesalan yang ada di dalam diri kita, sehingga menimbulkan perasaan ketakutan, putus asa, cemas, dan terus menyalahkan diri kita sendiri, atau bisa karena perbuatan atau pemikiran yang kita anggap salah, padahal belum tentu juga salah. Atau kita bisa merasa bersalah atas hal-hal yang sebenarnya
kita tidak salah. Ini adalah intimidasi atau tuduhan. Ini bukan dari Roh Kudus. Atau misalnya ada seseorang saat melakukan kesalahan, lalu sudah berdoa, minta ampun, dan bertobat. Tetapi terus-menerus merasa bersalah dan merasakan bahwa kesalahan kita tidak diampuni. Ini adalah rasa bersalah yang bukan berasal dari Roh Kudus. Hal ini justru dapat menghambat kita untuk maju dan berjalan di dalam kehendak Tuhan. Nah, kita mau membedakan manakah rasa bersalah yang berasal dari Roh Kudus, yang menginsafkan kita untuk membawa kepada pertobatan, perbaikan hidup, pertumbuhan, dan semakin mengasihi Tuhan, atau rasa bersalah yang bukan dari Roh Kudus, yang bisa membuat kita stagnasi, menghambat kita untuk bertumbuh dan berputar-putar hidup dalam intimidasi. Dari manakah sumber rasa bersalah yang irasional atau yang tidak tepat? Antara lain ada perasaan bersalah dari diri kita sendiri. Dari mana itu muncul? Mungkin karena sejak kecil kita ditanamkan nilai-nilai dari keluarga, dari lingkungan, dari pengalaman masa lalu ditanamkan nilai-nilai yang belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Itu dari diri kita sendiri. Kemudian juga ada rasa bersalah yang diakibatkan, ditimbulkan, disebabkan oleh orang lain. Antara lain adalah ada orang yang mencoba menanamkan rasa bersalah, memanipulasi kita, atau mencari simpati agar kita melakukan apa yang mereka inginkan. Mereka bisa siapa saja, bisa merupakan orang tua, bisa merupakan figur otoritas, ataupun orang-orang terdekat di sekitar kita. Nah, inilah pesan-pesan yang disampaikan oleh orang-orang tertentu sehingga kita terjebak dalam perasaan bersalah yang bukan dari Roh Kudus. Perasaan bersalah yang tidak sehat. Perasaan bersalah yang bisa menghambat kita untuk maju. Pesan apa saja yang sering ditanamkan dalam diri kita? Antara lain, Tuhan tidak mengasihi kalau kita berbuat salah. Sehingga pada saat kita berbuat salah, walaupun kita sudah minta ampun dan bertobat, kita selalu merasa tertuduh dan merasa tidak diampuni oleh Tuhan. Ini adalah tidak tepat. Karena 1 Yohanes 1 ayat 9 menuliskan, jika kita mengakui dosa kita, minta ampun kepada Tuhan, Allah itu setia dan adil. Lalu juga ada orang yang mengatakan begini, kamu selalu mengecewakan saya, kamu selalu tidak bisa memenuhi ekspektasi saya, sehingga kita merasa hidup kita selalu mengecewakan orang lain dan kita dipenuhi oleh perasaan bersalah. Atau juga kita hidup di dalam tuntutan orang lain. Orang lain selalu menuntut, menuntut dan mengontrol. Pada saat kita tidak bisa memenuhi tuntutan mereka, ada perasaan bersalah di dalam hati kita. Atau ada orang-orang yang selalu mengingatkan kita hal-hal baik yang sudah mereka lakukan. Dan menanamkan bahwa hidup kita perlu berhutang budi terhadap dia. Dan pada saat kita tidak bisa melakukannya, maka kita merasa bersalah. Hati-hati sebagai orang tua. Tanpa sadar kita sering bilang sama anak kita, kamu ya sudah papa dan mama besarkan, sekarang kamu tidak bisa membahagiakan papa dan mama. Ini adalah kita menanamkan ekspektasi, harapan kepada anak kita, tapi dengan menanamkan rasa bersalah, dengan mengingat-ingat hutang budi. Kemudian juga ada orang yang selalu terus-menerus menyalahkan kita. Mungkin kita sebagai seorang anak sering disalahkan oleh orang tua, sering disalahkan oleh lingkungan, sehingga kita selalu hidup takut salah dan merasa bersalah. Walaupun kita tidak salah, kita sudah merasa bersalah. Atau ada orang yang selalu membandingkan diri kita dengan orang lain, sehingga kita tidak bisa bebas menjadi diri kita sendiri, ataupun kita merasa memiliki kewajiban untuk menyenangkan orang lain dan membahagiakan orang lain, dan pada saat kita tidak sanggup atau tidak mampu, kita merasa bersalah, hidup dalam intimidasi, hidup dalam tuduhan. Ini adalah rasa bersalah yang disebabkan oleh manusia.
bukan dari Roh Kudus. Kita perlu cek dan recheck hati kita. Kemudian rasa bersalah lain lagi adalah yang ditanamkan oleh iblis. Bukankah di dalam Wahyu 12 ayat 10 menuliskan bahwa iblis adalah penuduh? Dia menekan kita dan membuat kita mempercayai bahwa Tuhan akan membuang kita kalau kita berdosa. Dia terus menuduh, mengintimidasi, menuduh hal-hal yang bertentangan dengan janji-janji Tuhan. Iblis selalu ingin membuat kita bersalah, tertuduh, merasa malu, merasa tidak berharga, merasa tidak layak untuk dipulihkan dalam persekutuan dengan Allah. Itu sebabnya kita perlu berjaga-jaga. Salah satu cara terbaik untuk melawan intimidasi iblis atau tuduhan iblis adalah kita mengerti dan mempercayai bahwa kita sudah diampuni sepenuhnya oleh kematian Kristus di kayu salib. Percayalah bahwa Roh Kudus membawa kita kepada kemerdekaan. Kebenaran akan membawa kita kepada kemerdekaan, bukan membelenggu kita dengan ketakutan, intimidasi, rasa bersalah, sehingga kita hidup dikuasai oleh kecemasan, dan itu membuat kita stagnasi dan terus berputar-putar dikuasai oleh rasa bersalah yang tidak tepat dan tidak sehat. Saya akan membacakan firman Tuhan di Yohanes 8 ayat 31 dan 34. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jadi kebenaran akan memerdekakan kita, bukan membelenggu. Kata Yesus kepada mereka, ayat 34, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tetap tinggal di dalam rumah, dan tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Kristus telah memerdekakan setiap kita. 2 Korintus 3 ayat 17 menuliskan, "Sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, disitulah ada kemerdekaan." Peran Roh Kudus yang pertama adalah membawa kita kepada pertobatan, membuat kita bertobat. Saat kita bertobat, kita mengalami kemerdekaan. Peran Roh Kudus yang kedua adalah B yang kedua, yaitu bersama kita senantiasa. Roh Kudus menyertai kita sebagai penolong dan penghibur. Yesus berkata bahwa Dia akan mengirimkan Roh Kudus untuk menjadi penolong, penghibur, dan penuntun. Dalam Yohanes 14 ayat 16 menuliskan, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Kata Yunani yang diterjemahkan sebagai penolong ini merupakan mempunyai makna asli, yaitu seseorang yang dipanggil untuk berjalan bersama-sama. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dengan Roh-Nya yang berjalan bersama-sama dengan kita. Roh Kudus akan menjadi penghibur. Roh Kudus akan memberikan kekuatan bagi setiap orang. Mungkin ada kalanya kita mengalami pengalaman-pengalaman yang nggak baik, pengalaman yang negatif, pengalaman buruk, atau kita berada dalam badai, atau menghadapi masalah, menghadapi tantangan. Roh Kudus akan menguatkan kita sehingga kita menjadi kuat dan tegar, bisa menghadapi tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Roh Kudus memberikan kuasa. Kuasa juga berbicara tentang dunamis. Dunamis itu adalah sebuah kekuatan yang besar. Kekuatan yang diberikan kepada kita untuk bertahan dalam setiap tekanan, penderitaan, dan badai hidup. Tetapi pertanyaannya, apa yang membuat kita seringkali sulit merasakan penyertaan Roh Kudus di masa-masa sulit? Salah satunya adalah pada saat kita bersekutu dengan Dia,
Mungkin kita hanya memiliki hubungan pribadi yang sekedar rutinitas. Doa atau saat teduh hanya untuk rutinitas. Padahal saat kita benar-benar datang kepada Tuhan, Dia ingin kita mengakui, menceritakan keberadaan kita, jujur kepadanya. Dan saat itulah, pada saat kita menceritakan keadaan kita, berbincang-bincang, jujur apa adanya, disitulah kita menyerahkan segala bagasi atau koper-koper yang kita pegang, yang selama ini berisi beban, tekanan, luka-luka, atau mungkin pengalaman-pengalaman yang melukai, semua sampah-sampah yang ada di dalam hati kita. Saat kita bersekutu dengannya, pastikan bahwa kita menyerahkan koper-koper beban dan tekanan kepada Tuhan. Karena Matius 11 ayat 28 menuliskan, "Marilah datang kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka Aku akan memberikan kelegaan." Kenapa seringkali kita sulit merasakan penghiburan? Karena tanpa sadar kita sulit menyerahkan kendali hidup kita kepada Tuhan. Kita yang memegang kendali akan hidup kita. Kita yang mengontrol hidup kita sendiri. Kemudian kita yang menjadi gembala dan Tuhan atas kehidupan kita sendiri. Kita tidak mengizinkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, seringkali juga kenapa kita menjadi stres di dalam kehidupan yang penuh dengan tekanan. Karena seringkali saat kita berdoa, yang kita nanti-nantikan bukanlah Tuhan. Tetapi yang kita nanti-nantikan adalah jawaban doa yang sesuai dengan keinginan kita. Padahal Tuhan mau saat kita bersekutu dengan Dia, kita menanti-nantikan pribadinya. Kita bersekutu dengan Roh Kudus, disitulah maka kita akan mendapatkan kekuatan. B yang kedua adalah Roh Kudus bersama-sama menyertai dalam setiap langkah kehidupan kita. Yang ketiga, apa peran Roh Kudus yang ketiga? B yang ketiga adalah Roh Kudus mau kita berfungsi di dalam kehidupan kita. Roh Kudus memberikan karunia, antara lain karunia Roh Kudus dan keunikan dalam setiap hidup kita agar kita berfungsi sesuai dengan keunikan. Melalui 1 Korintus 12, Paulus menggambarkan mengenai karunia-karunia rohani yang diberikan kepada orang percaya supaya kita bisa menjalankan fungsi di dalam tubuh Kristus. Semua karunia adalah pemberian Roh Kudus agar kita dapat menjadi duta besarnya di dunia untuk menunjukkan anugerahnya dan memuliakan namanya. Percayalah bahwa setiap kita sudah diberikan potensi, yaitu karunia, keunikan, dan semua karunia itu pasti sudah Tuhan berikan. Antara lain karunia melayani, karunia memimpin, karunia memberi nasihat, karunia mengajar, karunia belas kasihan, karunia untuk memperhatikan seperti hospitality, dan berbagai karunia lainnya. Supaya apa? Kita berfungsi dengan maksimal. Pertanyaannya, mengapa kita sulit berfungsi? Nah, ada orang-orang yang tidak tahu karunia-Nya. Sebenarnya Tuhan sudah memberikan, tetapi kita tidak tahu, sehingga kita tidak bisa berfungsi. Lalu juga ada orang-orang yang sudah mengetahui karunia-Nya, tetapi tidak menggunakannya. Marilah kita menjadi orang-orang yang mengenali dan memahami karunia rohani yang diberikan kepada kita, lalu menggunakannya. Sayang sekali apabila kita tidak memahami keunikan, tidak memahami karunia atau potensi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ada berapa banyak orang mengalami krisis karena tidak mengenali keunikan dirinya. Seperti krisis identitas. Nah, ini menghalangi
untuk kita berfungsi secara maksimal. Akibatnya, kita jadi nggak bisa puas dengan diri sendiri. Kita menjadi ingin seperti orang lain, atau kita ingin ikut-ikutan orang lain. Merasa diri selalu kurang, melihat diri negatif, merasa diri tidak pernah cukup, suka iri hati, hidupnya menjadi stagnasi, berputar-putar. Kenapa? Karena tidak memahami diri sendiri atau mengalami krisis identitas. Ada juga yang tidak percaya bahwa sudah diberikan potensi atau karunia rohani. Kenapa bisa tidak percaya? Karena minder, merasa tidak berharga, takut menggunakan karunia, takut gagal, takut salah, takut apa kata orang. Nah, ini akan menghambat karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mau memakai setiap hidup kita untuk menjadi alatnya dan memuliakan namanya. Seringkali seseorang yang mengalami krisis di dalam dirinya, maka dia sulit mengatasi krisis yang terjadi di luar dan sulit berfungsi secara maksimal. Marilah saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara, pahami keunikan dan potensi dan karunia yang Roh Kudus berikan dalam hidup kita. Hargai, pakailah karunia tersebut. Kita sudah diperlengkapi. Marilah kita terus bergerak maju, menggunakan setiap karunia yang sudah diberikan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. B yang pertama adalah bertobat. B yang kedua, bersama menyertai kehidupan setiap kita. B yang ketiga adalah berfungsi. Lalu peran Roh Kudus yang keempat dalam hidup kita adalah berbuah. Roh Kudus ingin kehidupan kita terus mengalami pertumbuhan dan menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah, saya akan membaca mengenai buah roh, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum-hukum yang menentang hal tersebut. Tuhan mau semakin hari kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan, menghasilkan karakter-karakter Kristus. Tujuannya adalah untuk apa? Tuhan mau kita berbuah untuk menjadi saksi. Tujuannya adalah supaya orang-orang bisa melihat. Pada saat kita mengenal Kristus, maka ada perubahan terjadi di dalam kehidupan kita. Ada hidup yang diperbaharui, menghasilkan buah Roh Kudus, dan kehidupan kita memuliakan nama Tuhan. Buah yang berikutnya adalah buah di dalam pelayanan. Kita melihat di Efesus 2 ayat 10 bahwa Tuhan sudah merancangkan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik untuk memuliakan Tuhan. Artinya, selama kita hidup, Tuhan sudah memberikan panggilan, Tuhan sudah memberikan passion untuk kita melayaninya. Dan Tuhan mau kita menggunakan karunia dan hidup di dalam panggilannya. Untuk apa? Untuk menjadi saksi Kristus. Buah yang berikutnya adalah Tuhan ingin kita melakukan peran secara maksimal. Ada peran yang Tuhan berikan, ada tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Peran di dalam keluarga, mungkin sebagai pasangan, sebagai orang tua, sebagai anak, mungkin peran sebagai opa, oma, apapun peran kita, Tuhan rindu kita melakukannya secara maksimal. Lalu juga ada peran di dalam pekerjaan, ada juga peran di dalam pelayanan. Dan tentunya pada saat kita melakukan peran tersebut, kita tidak bisa melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Itu sebabnya kita membutuhkan kuasa Roh Kudus yang akan memberikan kita kemampuan untuk berperan secara maksimal. Buah yang berikutnya adalah Tuhan mau ada buah jiwa-jiwa, yaitu kita memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan.
Di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20, Tuhan mengutus kita untuk memberitakan Injil, menjadikan murid, supaya menjadi saksi Kristus. Kita perlu menyadari panggilan agung, kita perlu menyadari amanat agung dalam hidup kita. Saat Tuhan menyelamatkan hidup kita, Tuhan mau kita menjadi saksi agar orang lain mengenal Kristus dan diselamatkan. Saat Tuhan memberikan Roh Kudus, yaitu kuasa dan kemampuan untuk kita menjadi saksi, dan juga saat kita melakukan peran dan melayani, tujuannya adalah agar orang-orang lain mengenal Kristus dan diselamatkan. Tetapi berapa banyak gereja Tuhan lupa dengan amanat agung, lupa memberitakan Injil. Berapa banyak orang Kristen yang salah fokus. Yang terjadi adalah perpindahan jemaat dari satu gereja ke gereja lain, bukan memenangkan jiwa baru. Bahkan berapa banyak gereja yang lebih berfokus kepada aktivitas, berfokus kepada kegiatan pelayanan, berfokus melakukan acara-acara besar, berfokus kepada kehidupan yang diberkati, berfokus kepada aset, fasilitas, kemewahan gedung, dan lupa untuk memberitakan Injil. Berapa banyak orang Kristen yang lupa akan amanat agung. Saat berdoa, kita datang kepada Tuhan untuk meminta berkat, bukan meminta kuasa, keberanian, supaya kita berani memberitakan Injil. Berapa banyak yang kita ikut Tuhan, berdoa hanya untuk memenuhi keinginan diri kita sendiri. Tapi Tuhan mau semua yang Tuhan berikan, semua perlengkapan yang Tuhan berikan dalam diri kita, tujuannya adalah supaya kita menjadi alat Tuhan, memberitakan Injil, supaya banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus boleh diselamatkan. Biarlah setiap kita memiliki sebuah motivasi, yaitu Tuhan sudah menebus dan menyelamatkan kehidupan setiap kita. Tuhan sudah melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak layak untuk kita terima. Kita sudah menerima anugerah dari Tuhan. Apapun yang kita lakukan, itu tidak pernah cukup untuk membalas kebaikan Tuhan. Dan biarlah apa yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kerinduan Tuhan yang terdalam adalah kita bertumbuh menjadi pribadi yang seperti Tuhan inginkan. Lalu kita juga memberitakan keselamatan supaya ada banyak jiwa-jiwa yang mengenal Kristus dan diselamatkan dari kehidupan yang gelap menuju kepada terang. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara yang beribadah saat ini bersama-sama untuk kita berdoa. Terlebih lagi, saya mau menantang Bapak Ibu Saudara yang saat ini beribadah tetapi belum pernah berdoa untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang hari ini menyadari bahwa Bapak Ibu Saudara membutuhkan Kristus dan membutuhkan penyertaan Roh Kudus di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, saya mengajak untuk berdoa bersama-sama dengan saya. Boleh mengikuti doa yang saya pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya datang kepadamu, saya mengaku bahwa saya adalah orang berdosa yang seharusnya dihukum. Akan tetapi saat ini saya percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, termasuk saya. Saya membuka hati, masuklah ke dalam hati saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ampunilah semua dosa-dosa saya dan tuliskan nama saya dalam kitab kehidupan sehingga saya memperoleh hidup yang kekal. Dan saya percaya mulai saat ini saya sudah mempunyai jaminan keselamatan di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan bersyukur. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan untuk kami membawa persembahan kami. Kiranya apa yang kami bawa menjadi persembahan yang dikuduskan oleh Tuhan. Dengan hati yang rela, bahkan dengan hati yang sukarela, kami membawa persembahan kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Sebab Engkau layak menerima yang terbaik dari kami. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati setiap persembahan yang kami bawa, baik persembahan sukarela, persembahan khusus, persembahan persepuluhan yang adalah milik Tuhan, kami mau kembalikan kepada Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang membubuhkan berkat-Mu atas setiap kami dan keluarga kami. Di dalam nama Bapa, Tuhan, Yesus, Roh Kudus, kami berdoa bersama berkata, amin. Silakan memberi, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terimalah dan bawalah berkat yang Tuhan limpahkan dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus, Anak yang tunggal, Raja segala raja, Allah yang hidup, di dalam persekutuan dan pribadi Roh Kudus yang menuntun, membimbing, menyertai kehidupanmu dan membawa kehidupanmu semakin lebih intim dengan Tuhan, dan hidup yang dipenuhi oleh pengurapan daripada Allah untuk melakukan menjadi kehendak Tuhan dan menggenapi janji Tuhan di dalam hidupmu dan keluargamu. Kiranya berkat Tuhan tercurah saat ini sampai selamanya. Yang telah terima berkat Tuhan dengan iman bersama berkata amin. Selamat hari Minggu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.